Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Nopi Nuryanti Fajriyah. Saya mengajar bahasa Indonesia. Nah, senang sekali ya saya bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 ini. Jadi selama satu tahun ke depan kalian akan belajar bahasa Indonesia bersama saya. Mudah-mudahan kalian masih semangat walaupun kita sudah 1 tahun lebih ya belajar seperti ini, belajar daring. Tetap selalu semangat, tetap selalu optimis dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi ini. Jangan lupa selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, yang akan dibahas dalam kelas 11 ini yaitu tentang teks prosedur. Jadi di semester 1 ini kita akan membahas yang pertama itu tentang teks prosedur. Nah, peraturan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, ketika kalian belajar bahasa Indonesia dengan Ibu ada beberapa peraturan. Yang pertama, ketika pembelajaran itu kalian harus berpakaian rapi jika tatap muka ataupun virtual, karena Ibu yakin kalau misalnya kalian tatap muka, pasti kalian akan menyiapkan diri kalian serapih mungkin, seganteng mungkin, secantik mungkin. Nah, Ibu minta ketika kita virtual juga kalian sama ya, harus mempersiapkan diri kalian serapih mungkin, secantik mungkin, seganteng mungkin. Kenapa? Agar kaliannya semangat menerima pembelajaran. Nah, yang kedua, catatan dan tugas hanya pada buku bahasa Indonesia, tidak boleh dicampurkan dengan pelajaran apapun. Walaupun kalian belajarnya itu sekarang daring seperti ini, kita tidak tatap muka pembelajaran, tapi setiap pelajaran harus mempunyai bukunya masing-masing. Dan jangan lupa buku pelajarannya itu selalu disampul rapi. Kemudian kalian tidak boleh menggunakan pensil ya. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, catatan dan ulangan itu tidak boleh menggunakan pensil, harus selalu menggunakan pulpen. Yang ketiga, selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Pengumpulan tugas hanya melalui Google Classroom. Untuk kelasnya akan Ibu share nanti kode kelasnya. Tugas itu hanya dikumpulkan di Google Classroom, tidak ada yang mengirimkan via WhatsApp. Kecuali kalian ada kendala tertentu, kalian boleh mengirimkan lewat WhatsApp, tetapi harus konfirmasi dulu. Nah, yang akan dibahas materi itu di kelas 11 semester 1 setelah tadi Ibu memberitahukan bahwa yang dibahas pertama kali adalah tentang teks prosedur. Yang keduanya yang akan dibahas di kelas 11 semester 1 itu adalah tentang teks eksplanasi. Dan yang ketiganya yang akan dibahas itu adalah tentang teks ceramah. Dan yang terakhir yang akan dibahas di kelas 11 semester 1 itu adalah tentang teks cerita pendek, atau kalian lebih menyebutnya dengan cerpen. Nah, sekarang teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Ibu yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata prosedur. Karena di kelas 10 di kelas 10 juga mungkin kalian sudah membahas teks prosedur, atau ketika kalian kemarin SMP, kalian mungkin pernah membahas teks prosedur. Ada yang masih ingat atau masih lupa? Nah, Ibu akan memberitahukan kembali apa sih teks prosedur itu. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi, dengan teks prosedur ini diharapkan langkah-langkah kalian itu nanti akan sistematis ketika kalian nanti akan membuat, ketika kalian akan melakukan atau menciptakan sesuatu. Teks prosedur itu bisa berupa resep. Resep apa sih? Resep makanan, contohnya resep membuat mie rebus. Ibu yakin kalian pasti sudah bisa untuk membuat mie rebus ya.
Yang kedua bisa juga berupa tips. Contohnya, tips belajar menyenangkan atau contoh yang lain tips belajar tips menghadapi pembelajaran di masa pandemi. Boleh seperti itu ya. Itu adalah teks prosedur. Kemudian teks prosedur mempunyai struktur. Yang pertama adalah tujuan. Yang keduanya langkah-langkah, dan yang ketiganya adalah penegasan ulang. Nah, apa sih perbedaannya tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang? Tujuan adalah pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Yang kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkah itu berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Yang terakhir, penegasan ulang. Apa sih penegasan ulang? Penegasan ulang itu isinya bisa berupa harapan ataupun manfaat dari petunjuk yang akan dijalankan tersebut. Nah, Ibu akan memberikan sebuah contoh tentang teks prosedur. Di sini Ibu memberikan contohnya tentang cara memasak nasi menggunakan rice cooker. Kalian tahu kan rice cooker? Tentunya alat ini sudah ada di setiap rumah ya. Hampir setiap rumah pasti menggunakan rice cooker. Nah, ini ada cara-cara penggunaannya. Silahkan kalian baca cara-cara penggunaan rice cooker tersebut. Ibu sengaja berikan warna-warni pada bagian-bagian teks tersebut. Untuk bagian tanda merah itu nanti akan Ibu jelaskan apa sih bagian tanda merah itu. Kemudian ada tanda ditandai dengan warna merah muda, apa sih artinya warna merah muda itu, dan warna hijau. Tentunya ini ada maknanya ya. Kita lihat penjelasannya. Nah, seiring tadi kan judulnya itu tentang cara membuat nasi dengan rice cooker. Nah, yang pertama itu adalah tentang tujuan. Tujuan itu tadi isinya adalah berupa pengantar. Karena tadi memberikan judulnya membuat nasi dengan rice cooker, berarti kalian harus memberikan pengantarnya dulu, misalnya tentang rice cookernya. Bagaimana sih rice cooker di zaman sekarang? Atau misalnya tentang cara pembuatan nasi, bagaimana sih cara pembuatan nasi dari zaman dulu sampai menggunakan rice cooker. Jadi sebelum kalian ke tahapan-tahapannya itu, kalian harus berikan dulu pengantar. Di sini dijelaskan pengantarnya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, pekerjaan rumah tangga pun menjadi semakin mudah, termasuk dalam hal memasak nasi, karena kini sudah tersedia rice cooker yang memiliki fungsi untuk memasak nasi secara praktis menggunakan daya listrik. Nah, itu adalah tujuannya, itu adalah pengantarnya. Setelah tujuan, baru kalian tuliskan langkah-langkahnya. Di sini ada langkah-langkah memasak nasi menggunakan rice cooker. Sebutkan langkah-langkahnya secara runtut ya. Urutannya dari yang pertama itu ngapain dulu, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang terakhir. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini bisa berupa manfaat atau harapan-harapan dari petunjuk yang kalian tadi paparkan ya. Nah, itu struktur dari teks prosedur. Gampang kan menuliskan atau membuat teks prosedur beserta strukturnya. Nah, Ibu yakin kalian semua pasti bisa untuk mengerjakan atau membuat teks prosedur ya. Karena ini memang sangat mudah sekali. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasi kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.